Halo Wargamers, kembali lagi bersama gue Robert di Game Master Indonesia. Buat kalian nih, para Jakartans, udah pada capek nggak sih ngomongin macet? Kayaknya lu lihat di HP, lihat berita, selalu macet lagi, 3 jam dari sini ke sana gitu ya. Tapi lu bayangin nggak sih, jadi driver ojol yang harus ngejemput, nganter makanan, orang, barang. Wah, stres juga ya lama-lama kalau kayak gitu di Jakarta. Nah ini ada game loh yang bagus yang ilustrasiin kita hiruk pikuknya jadi seorang driver ojol gitu. Namanya Jakarta Traffic. Penasaran? Yuk kita lihat cara mainnya. Oke, pertama-tama kita setup dulu gamenya. Pasang dulu frame-nya dengan ngehubungin hurufnya. Di sini ada 3 macam tiles. Pickup locations yang tengahnya bulat, charging station segitiga, sama buildings yang tengahnya kotak. Bikin 5 tumpukan yang masing-masing terdiri dari 5 tiles. Di setiap tumpukan harus ada 3 bullet pickup locations, 1 charging station yang segitiga, dan 1 building yang kotak. Kocok masing-masing tumpukannya secara terpisah dan letakin 5 tiles itu dari satu tumpukan secara horizontal ke dalam frame membentuk satu row. Pastikan building tiles tidak boleh bersentuhan secara ortogonal. Buat tumpukan order atau pesanan sesuai jenisnya. Dan pastikan jumlah masing-masing itu sejumlah pemain plus 1. Di sini ada 5 gambar orders dan bisa kita pecah menjadi 2 kategori. Makanan yang 3 ini dan orang yang 2 ini. Letakkan secara random tumpukan orders itu di salah satu pickup location. Perhatiin nih, tumpukan order itu cuma boleh ditaruh di lokasi yang bulat ini ya. Jangan pernah di yang segitiga atau kotak. Perhatikan, harus ada satu tumpukan order di masing-masing kombinasi row dan column. Tapi ini hanya berlaku untuk setup di awal aja. Jangan sampai ada satu row atau column yang isinya 2 order kayak gini. Berikutnya, order board. Ini ada sisi A dan B. Bedanya cuma di bagian bawah garis yang menghubungin orders sama tujuannya. Secara random, taruh 5 jenis ordernya di bagian yang background bulat dan lokasi tujuan di bagian yang bentuknya kayak rumah gini nih. Tambahan nih, ada 2 token lain, ondel-ondel sama kompas. Terus ada juga dadu. Ini bakal kalian butuhin nanti, gua akan jelasin. Pastikan lo pakai sisi yang ada gambar motornya di player board-nya tuh. Sisi baliknya itu buat solo mode. Lo bisa lihat dengan gambar robot di sebelah kanan atas. Tandain energi atau baterai HP lo di 3, di paling atas tuh masih full baterai lo di awal. Dan taruh 3 comment bubble warna lo di sebelah order board. Ini bakal dipakai nih nanti. Kocok sisa pickup locations-nya dan lo bagiin 1 ke masing-masing pemain. Pemain yang paling baru-baru ini merasakan macet, lu boleh jalan duluan. Tapi kalau lu semua berasa, ya gue paling baru ini ngerasain macet, ya lu aturlah, terserah siapa yang jalan duluan. Urutan permainannya jalan secara jarum jam. Tapi untuk nentuin start motornya, kita akan lakukan secara terbalik, supaya adil. Jadi pemain terakhir boleh pilih tempatnya duluan nih sekarang, diikutin pemain di sebelah kanannya, dan terus sampai ke pemain pertama. Ingat ya, di awal ini posisi start motor harus ada di salah satu charging station. Dan satu station hanya boleh ditempatin 1 motor, khusus di setup ini nih. Jadi nggak boleh ada 2 motor ya di satu station. Oke, sudah semua. Yuk kita siap untuk main. Di Jakarta Traffic, kita bertujuan untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya yang digambarkan dengan simbol stars atau bintang. Utamanya kita bakal dapetin ini tuh dari mengambil order dan mengantarnya ke lokasi tujuan. Tapi hati-hati, kadang ini tidak semudah seperti kedengerannya ya. Cara mainnya itu simple banget. Lo bisa ambil maksimum 2 actions. Yang pertama optional, yang kedua itu mandatory atau harus. Action pertama nih yang optional, namanya honk atau klakson. Dengan action ini lo bisa memanipulasi tiles yang ada di papan. Lu punya opsi untuk mengubah orientasi tile-nya, mau bulat, segitiga, kotak. Atau lu bisa ganti tile yang ada di papan itu dengan satu tile yang lu punya.
Tapi ini terbatas ke yang bulat dan segitiga aja ya. Setelah lo beres melakukan manipulasi lo, letakkan ondel-ondel di tile itu untuk nandain tile itu baru aja dimanipulasi. Perhatiin ya, action ini cuma boleh lo lakuin ke tiles yang nggak ada apa-apa di atasnya. Berarti motor, ondel-ondel, order atau pesenannya nggak ada tuh. Dan karena setiap habis lo lakuin ini, lo taruh ondel-ondel, jadi nggak mungkin tuh satu tile bisa lo manipulasi terus-terusan secara berurutan. Dan ingat, action ini tuh opsional, jadi nggak selalu harus dilakuin. Di sini sediain kompas juga nih, soalnya kadang kan lo bingung ya, lo mau coba muter-muter, lo juga mau coba-coba dulu gitu kan. Nggak jadi gitu, terus gue mau balikin ke posisi awal gimana? Nah itu kompas buat ngebantuin itu. Jadi sebelum lo ambil tile buat lo coba puter-puter, taruh kompasnya dulu di arah sesuai panahnya nih. Supaya nanti kalau nggak jadi, lo bisa balikin deh dengan mudah dengan menyesuaikan ke kompasnya itu lagi. Action kedua yang mandatory nih atau harus. Ini adalah main action dari game ini, namanya drive atau nyetir. Di sini action geraknya sangatlah mudah karena lo bisa gerakin motor lo bebas sejauh mungkin selama ada garis rute warna biru yang bisa ngubungin lo dari awal ke tujuan. Di setiap akhir dan awal giliran, motor kalian tuh pasti ada di tengah sebuah lokasi atau kita sebut aja tempat parkir. Untuk geraknya, pilih starting spot yang ditandain dengan simbol bulat, kotak, atau segitiga kecil yang ada di dalam tile itu. Kita harus gerakin motornya ngikutin rute sampai bisa stop di salah satu tempat parkir tile lain. Mau itu bulat, segitiga, atau kotak. Kita nggak boleh muter-muter hanya untuk stop di tempat yang sama lagi di dalam satu turn ya. Kalau lu bener-bener nyangkut dan nggak mau gerak nih karena nggak ada yang bagus, lu boleh ambil peruntungan dengan ngocok dadu tanpa nyetir lagi. Namanya detour. Dadu di sini ada dua, lu kocok nih dua dadunya, warna kuning dan warna biru. Dan tergantung dari angka yang keluar apa dari masing-masing dadu, lo harus parkir di tempat yang ditentuin oleh dua dadu itu. Contohnya, dua dadu yang lo kocok di sini, warna birunya 5, warna kuningnya 3. Lo cari koordinat di papannya, dan lo harus pindah ke situ. Kalau hasil kocokan dua dadu lo itu angkanya 6, itu jadi free move, lo bisa pindah kemanapun yang ada di papan. Kalau kocokan dadunya tidak merubah posisi motor, lo harus kocok lagi sampai motornya berubah tempat di papan. Nah, tergantung dari lo parkir di mana, akan ada beberapa efek berbeda yang mungkin terjadi. Kalau lo stop di tempat yang ada order tokennya, lo boleh ambil satu order itu dengan menggunakan satu energi. Setelah itu lo boleh pindahin si tumpukan order barusan itu ke lokasi bulat manapun di papan. Perhatiin, lo mesti punya minimum satu energi dan satu space kosong di player board kalian ya. Satu player bisa megang maksimum 2 order yang berbeda. Kalau dua-duanya ini order makanan, pastiin makanannya yang berbeda juga ya. Oh, satu lagi nih. 2 order ini nggak bisa buat bawa 2 orang ya. Soalnya motornya nggak muat. Jangan naik motor bertiga, ditangkap polisi bos. Kalau di tempat lu parkir ada motor warna lain, lu boleh ambil comment bubble warna lu yang di samping order board. Ini bakal ngasih points di akhir. Terus, semua motor yang ada di tempat itu akan dapat satu energi masing-masing. Ceritanya nih, lagi nongkrong si abang-abang sharing powerbank gitu. Kalau di tempat parkir ada ondel-ondel, balikin aja ondel-ondelnya ke papan order board. Kalau lu stop di tempat segitiga, charging station, isi energi lu full balik ke 3. Kalau lu stop di tempat kotak, kemungkinan besar lu lagi nganter orderan makanan atau orang ke tujuannya. Untuk menyelesaikan order, lu juga harus menggunakan satu energi. Penting nih, jangan lupa. Setelah lu berhasil menyelesaikan sebuah order, pindahkan token pesanan dari handphone ke samping. Jaga baik-baik, mungkin penting nih buat tiebreaker nanti. Terus, ambil bintang dengan angka yang sesuai, pindahin jenis order yang baru diselesaikan beserta lokasinya, mengikuti arah panah di papan order board. Jangan lupa, semuanya yang lain juga ikut bergeser ya. And just like that, the whole game changes. Mungkin aja barusan ini rencana temen lu tau-tau hancur. Dengan berubah tuh semua urutannya. Atau mungkin lu juga nggak sengaja ngebantu malah temen lu lain yang mungkin udah desperate.
Ini adalah salah satu intrik dari Jakarta Traffic, dimana terserah lu lah mau mainnya gimana. Bisa aja lu mau ambisius, ambil barang yang mahal-mahal gitu, yang dapat bintangnya tinggi-tinggi. Tapi lu juga bisa menjadi target teman-teman lu buat ngacauin lokasinya. Atau lu juga bisa fleksibel, kayak ngambil beberapa order yang beda supaya nanti dikacauin lokasinya juga masih oke lah gitu, lu nggak berantakan rencana lu. Dan I think ini juga tergantung tipe pemain yang bermain sama lu. Mungkin akan lebih seru ya kalau teman-teman lu yang tipe iseng gitu, jadi lebih fun mungkin experience-nya. But anyway, nanti kalian rasain sendiri lah. Back to the game, ada satu hal yang gue lupa bilangin. Ada kemungkinan lu ngedrop 2 orders ke satu lokasi. Jika ini terjadi, lu tetap hanya menggunakan 1 energi aja ya. Buat urutan 2 order itu di papan, terserah lu. Bisa lu atur semau lu, siapa yang ada di atas, siapa yang ada di bawah. Endgame akan ke-trigger ketika satu pemain udah dapat 4 bintang, alias sudah nganterin 4 orders. Bisa aja lebih. Ketika end of game ke-trigger, cek apakah semua orang udah dapat jumlah giliran yang sama, terhitung dari start player. Kalau udah sama, berarti gamenya selesai, that's it. Tapi kalau belum sama, kalian lanjutin sampai giliran semua pemain sama jumlahnya, biar adil. Jumlahin points dari bintang-bintang. Buat setiap energi yang tersisa itu 1 poin each. Sama comment bubble juga bakal ngehasilin poin tergantung dari jumlahnya. Poin tertinggi di akhir game, dia yang jadi pemenangnya. Kalau seri, yang nganterin order orang lebih banyak, menang. Kalau masih seri lagi, yang punya bintang atau alias nganterin order terbanyak, menang. Kalau seri lagi jumlah sisa energi terbanyak, menang. Kalau masih seri lagi, ya udahlah, lumayan lagi dah, tentuin lah siapa yang menang. Gitu deh cara main Jakarta Traffic. Buat kalian yang sabar nonton ini sampai akhir, semoga penjelasan gua ngebantu ya. By the way, game ini ada di Kickstarter. Kita tinggalin linknya di bagian description. Yang kalian lihat di sini semua adalah prototype components. Jadi mungkin game akhirnya tidak sesuai dengan yang kalian lihat di sini komponen-komponennya. Dan yang kita jelaskan di sini semua hanya base game, alias nggak include ada modules lain, tidak include solo mode. Itu semua bisa kalian lihat di rulebooknya untuk cara mainnya. Tapi kalau kalian mau penjelasan dari kita juga, leave a comment di bawah dan kita akan bantu. Cek video ini juga deh buat ngeliatin kita mainin gamenya langsung sama desainernya. Dan terakhir, gue mau ingetin kalian buat subscribe ke channel kita supaya lo nggak ketinggalan video kita yang terbaru. Yuk, main yuk!